Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bagaimana kabarnya teman-teman sekalian? Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga kita bisa menjalankan syariat Islam dengan sebaik-baiknya. Salat 5 waktu adalah kewajiban yang tidak boleh ditinggal oleh seorang muslim dalam kondisi apapun. Asalkan akalnya masih sehat, ia tetap berkewajiban untuk melaksanakan salat. Dan salat yang belum dilaksanakan akan tetap menjadi tanggungannya sampai kapanpun. Salat menjadi pembeda antara Islam dan kekufuran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bainar rajuli wa bainal kufri wasyirki tarkus shalah." Artinya, antara seseorang dengan kekafiran dan kesyirikan adalah meninggalkan sholat. Saking pentingnya sholat, syariat Islam memudahkan dalam pelaksanaannya, sehingga jika tidak bisa sholat dengan berdiri, boleh sambil duduk. Jika tidak bisa duduk, maka berbaring. Jika tidak bisa berbaring, maka sholat dengan tidur terlentang, hingga dengan isyarat dengan kelopak mata dan hatinya. Orang yang sedang bepergian boleh melakukan sholat dengan cara menjamak. Artinya, dia boleh menggabungkan antara sholat duhur dan asar untuk dilaksanakan di waktu duhur atau di waktu asar, dan menggabungkan sholat maghrib dan isya digabung untuk dilaksanakan di waktu maghrib atau isya. Sedangkan subuh adalah sholat sendiri, tidak bisa digabungkan dengan sholat yang lain. Contohnya, ketika kita sedang dalam perjalanan, kemudian kita mendengarkan azan maghrib, sedangkan kita masih dalam kendaraan, maka kita boleh menggabungkan sholat maghrib dengan isya dengan melaksanakan keduanya pada jam 8 malam. Setelah turun dari kendaraan. Selain itu, orang yang bepergian juga bisa mengqashar sholatnya, yaitu sholat yang tadinya 4 rakaat diringkas menjadi 2 rakaat saja. Tentunya jamak dan qashar ini dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Ini adalah kemudahan-kemudahan yang diberikan agar jangan sampai ada orang yang meninggalkan sholat 5 waktu. Teman-teman yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tata cara bagaimana sholat di dalam kendaraan. Misalnya, ketika waktu sholat telah tiba, sedangkan kita berada dalam pesawat terbang misalnya, kita boleh melakukan sholat setelah turun dari pesawat jika waktunya mencukupi. Namun jika waktunya tidak mencukupi, walaupun dengan cara dijamak, maka kita wajib melaksanakan sholat di dalam pesawat. Contohnya, ketika kita naik pesawat, berangkat pukul 3 pagi, dan dijadwalkan mendaratnya pukul 9 pagi, maka kita wajib melaksanakan sholat subuh di dalam pesawat. Tidak boleh kita memundurkan sholat subuh setelah turunnya pesawat nanti. Contoh lain, misalnya pesawat berangkat pukul 11 siang, dan dijadwalkan mendaratnya pukul 7 malam. Maka jika kita sholat menunggu pesawat turun, maka sholat duhur dan asar kita akan terlewatkan waktunya, meskipun dengan cara dijamak. Maka dalam kondisi seperti ini, kita juga wajib melaksanakan sholat di dalam pesawat. Memang ada sebagian maskapai yang melengkapi armadanya dengan musola di dalam pesawatnya. Ketika masuk waktu sholat, maka pramugara akan mengumumkan bahwa waktu sholat telah tiba sesuai dengan lokasi di mana pesawat berada. Ada pula petunjuk arah kiblat, dan penumpang berwudu dan melaksanakan sholat secara bergantian. Para penumpang bisa melakukan sholat dengan sempurna, syarat dan rukun-rukunnya, menghadap kiblat dan sholat seperti kondisi normal. Lalu bagaimana dengan pesawat yang tidak ada fasilitas tersebut? Kita hanya bisa duduk di kursi sepanjang perjalanan.
Para ulama telah membahas tentang tata cara sholat di atas kendaraan, baik itu pesawat terbang, kereta api, mobil, atau kapal laut. Tata cara sholat di atas kendaraan itu dibedakan antara sholat sunnah dan sholat fardu. Jika sholatnya itu sholat sunnah, maka ia berkewajiban untuk menghadap kiblat saat takbiratul ihram saja, itu jika memungkinkan. Namun jika tidak memungkinkan, maka ia boleh menghadap ke arah mana saja yang mudah baginya. Kemudian ia boleh sholat dengan duduk dan melakukan sujud dan ruku dengan isyarat saja, yakni posisi sujud lebih rendah dari rukuknya, dan sholat sunnahnya sah. Namun jika sholat itu adalah sholat fardu, sedangkan perjalanannya panjang, sekiranya sholat tidak bisa dikerjakan tepat waktu setelah turun dari pesawat, maka ia harus sholat semampunya dalam keadaannya saat itu. Jika salah satu syarat dan rukun-rukunnya ada yang tidak terpenuhi, maka nanti setelah turun dari kendaraan, ia wajib mengulangi sholatnya. Inilah yang dinamakan dengan sholat lihurmatil waqti, sholat untuk memuliakan waktu, yaitu sholat fardu yang mana syarat dan rukunnya ada yang tidak terpenuhi. Misalnya ketika sholat dalam kendaraan, Anda tidak bisa menghadap kiblat karena kendaraannya berbelok-belok misalnya, atau Anda sholat dengan pakaian yang terkena najis dan tidak ada baju ganti, atau Anda tidak bisa sholat dengan berdiri, ruku, dan sujud karena tidak ada ruang yang cukup, atau Anda tidak bisa bersuci, baik itu berwudu atau tayamum, karena tidak ada air dan debu. Maka dalam keadaan seperti ini Anda harus sholat semampunya, yaitu sholat lihurmatil waqti, dalam rangka menghormati waktu. Dan sholat Anda sah, namun nanti setelah turun dari pesawat dalam keadaan normal, Anda wajib mengulang sholat, karena sholat yang Anda lakukan dalam keadaan tadi terdapat satu atau beberapa rukun yang tidak terpenuhi. Dan yang terpenting, Anda tidak berdosa dan tidak dimurkai Allah sepanjang perjalanan, karena meninggalkan sholat adalah minal kabair, yaitu termasuk dosa-dosa besar. Tata cara ini berlaku dalam semua kendaraan, baik itu jarak jauh maupun dekat. Misalkan Anda bepergian naik mobil dan jaraknya tidak terlalu jauh, lalu secara tidak terduga terjadi macet di perjalanan sampai berjam-jam Anda di jalan tol, dan Anda tidak menemukan air untuk berwudu dan tidak pula menemukan debu untuk bertayamum, atau pakaian Anda terkena najis. Jika bisa turun untuk sholat, maka Anda wajib turun. Namun jika tidak bisa dan dikhawatirkan waktu sholat segera habis, maka Anda harus sholat dalam mobil dengan kondisi seadanya. Nanti setelah dalam kondisi normal, Anda wajib mengulanginya, karena sholat tersebut dilakukan dengan tidak melengkapi syarat-syaratnya. Teman-teman yang dirahmati Allah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak penjelasan dari para ulama tentang sholat di atas kendaraan. Kitab At-Taqriratus Sadidah, Juz 1, halaman 210. Diperbolehkan tidak menghadap kiblat dalam dua keadaan. Satu, pada keadaan sangat genting atau mengkhawatirkan. Yang kedua, yaitu pada sholat sunnah dalam keadaan bepergian yang mubah, yakni bepergian yang tidak haram, baik itu perjalanan jauh ataupun dekat. Bepergian ini ada kalanya dengan berjalan kaki atau naik kendaraan. Ketika bepergian dengan berjalan kaki, maka wajib untuk menghadap kiblat dalam 4 rukun sholat, yaitu takbiratul ihram, ruku, sujud, dan duduk di antara 2 sujud. Ketika bepergian dengan berkendara, yakni dalam sholat sunnah, maka wajib untuk menghadap kiblat pada waktu takbiratul ihram saja, jika mudah melakukannya. Dan jika tidak mudah, maka tidak wajib baginya untuk menghadap kiblat secara mutlak. Begitu pula sholat di pesawat terbang, maka boleh baginya
dan juga sah untuk sholat sunnah. Adapun untuk sholat fardu, jika menjadi wajib untuk dilaksanakan di tengah perjalanan dan perjalanan yang ditempuh itu jauh, sekiranya seseorang tidak mampu untuk melaksanakan sholat tepat pada waktunya, baik saat naik ke pesawat atau berangkatnya pesawat atau setelah mendaratnya, meskipun sholatnya itu dikerjakan dengan jamak takdim atau takhir, sholatnya tidak bisa tepat waktu, maka dalam keadaan ini wajib bagi seseorang untuk sholat li hurmatil waqti dengan menghadap kiblat. Dan dalam hal ini ada dua keadaan. Satu, jika sholat dengan menyempurnakan ruku dan sujud, maka terdapat perbedaan pendapat. Ada ulama yang mengatakan sholatnya tidak perlu diulang, ada yang mengatakan wajib diulang, karena pesawat itu tidak menetap di atas tanah, di atas bumi. Dan pendapat yang muktamad, yakni pendapat yang kuat, adalah wajib mengqadha. Dua, jika sholat tanpa menyempurnakan ruku dan sujud atau tanpa menghadap kiblat, maka wajib mengqadha tanpa ada perbedaan pendapat para ulama. Selanjutnya dari kitab Tarsyihul Mustafidin halaman 51 diterangkan, sholat fardu, walaupun itu berupa sholat nazar ataupun sholat jenazah, tidak sah jika dilakukan di atas kendaraan atau berjalan kaki. Walaupun bisa menghadap kiblat dan perjalanannya panjang, karena menetap di atas permukaan tanah itu adalah menjadi syarat sahnya sholat. Namun apabila jika ia turun dari kendaraan itu menyebabkan kesulitan yang besar atau takut ketinggalan rombongan, maka wajib baginya untuk sholat di atas kendaraan dalam keadaan yang ia mampu. Dan menurut Imam Romli, sholatnya wajib diulang. Di dalam kitab Tuhfah dikatakan bahwa sholat yang wajib diulang adalah sholat yang tidak menghadap kiblat atau yang rukun-rukunnya tidak terpenuhi. Dari keterangan-keterangan ini dapat kita pahami bahwa sholat yang dilakukan secara sempurna dengan syarat-syarat dan rukun-rukunnya yang dilakukan di dalam pesawat itu masih ada perbedaan antara ulama, yakni ada yang berpendapat sah, ada yang berpendapat tidak sah, karena pesawat tidak menetap di atas tanah. Selanjutnya dalam kitab Syarah Al-Yaqutun Nafis halaman 146, barang siapa masuk waktu sholat sedang dia berada di dalam pesawat, jika ia bisa mengetahui arah kiblat, maka wajib baginya sholat dengan menghadap kiblat. Namun jika tidak mampu, maka diperbolehkan baginya untuk sholat dengan cara yang dia mampu untuk menghormati waktu sholat. Kemudian setelah turun, ia wajib mengulang sholatnya. Teman-teman yang dirahmati Allah, demikianlah pembahasan kita tentang sholat di atas kendaraan, baik itu pesawat terbang, kapal laut, kereta api, atau yang lain-lainnya. Semoga pembahasan ini membawa manfaat bagi kita semua dan kaum muslimin pada umumnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.